Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Barkah Ramdhani di podcast Ngobar. Ngobrol bareng artis Kota Banjar yang memang selama ini telah vakum selama 1 tahun karena ada hal-hal yang setahun ke belakang itu ada hal-hal yang memang dianggap secara teknisi ada yang merusak sistem YouTube kita ya, konten kita. Jadi kita mencoba memperbaharui konten kita di podcast Ngobar ini. Baik, pada hari ini kebetulan saya mempunyai tamu yang masih muda-muda dan punya kreativitas yang luar biasa. Saya perkenalkan, di samping ini ada Mengria Ikansari, ya, Ikansari. Terus sebelah sananya ada siapa namanya Pak lagi? Gugi Gustaman, ya. Baik, selamat datang di podcast kita di edisi tanggal 28 Oktober 2025, yang mana memang tanggal 8 ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, yang ke-31 ya. 97. Oh, 97. Saya ingatnya ulang tahun di PASPI. Iya. Juga sama bertepatan tanggal 8 ini. Ulang tahun di PASPI yang ke-31. Saya ucapkan selamat ulang tahun dirgahayu buat di PASPI juga seluruh Indonesia. Semoga tetap jaya, tetap sejahtera, dan tetap maju. Baik, langsung aja. Kita bincang-bincang santai aja ya. Karena saya pun selama ini sudah lama nggak berbicara seperti ini lagi, jadi mungkin sedikit ada kurang gimana gitu ya. Oke, Mengria. Iya, siapa Pak? Mengria ini asli mana nih? Mohon izin Bapak, saya asli dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Umur berapa? Waduh, Perlu sampaikan? Yang satu gimana, masih single atau gimana? sementara masih single. Apa namanya? CPNS ASN tahun berapa? CSN ya? Iya, CSN Bapak, tahun 2024. 2024 ya. Iya. Gimana satu lagi? Dugi? Saya asli dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Bapak. Formasinya apa tuh untuk CSN-nya? Saya teknisi sarana dan prasarana, Bapak. Sarana dan prasarana. Oke. Nah, kemarin mereka sudah melakukan latsar. Latsar itu apa judulnya tuh? Namanya singkatan dari apa tuh latsar? Latihan dasar. Oh, pelatihan dasar ya. Di Megamendung selama berapa bulan? 11 hari aja ya Mas ya? Iya, 11 hari. 11 hari. Rasa 11 hari, namun mereka ini luar biasa mendapatkan predikat. Yang satu ini juara umum, yang satu lagi juara ini juara 3 umum juga sama nih. Jadi luar biasa ini KSN Banjar Kota Banjar punya bibit unggul yang saya balik lagi, meskipun misalkan tadi dikatakan bahwa yang namanya predikat itu sudah didapat, tapi untuk mengaktualisasikan itu memang harus bisa gitu kan, mendapatkan suatu penghargaan. Mengapa tadi? Juara umum? Bukan? Juara di tiap angkatan, Bapak. Oh, jadi tiap angkatan. Kita ketahui berarti juara di tiap angkatan. Angkatan berapa berarti? Kalau saya sendiri juara 3 di angkatan 2, Bapak. Oh, di angkatan 2. Kalau Nilia? Saya juara 1 di angkatan 3, tapi kemudian banyak yang kemudian mengkompar Pak, ini nilai-nilainya, oh ternyata memang 1 dari semua angkatan juga. Oh iya. Oke. Pokoknya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua ya untuk hal ini. Oke, baik. Untuk media nih, Iya Bapak, siap. setelah masuk jadi CSN, apa kiat-kiatnya untuk ke depannya nih? Untuk membangun dunia peradilan khususnya di Kementerian Agama Kota Banjar. Untuk yang pertama mungkin sebagai masih CSN ya Bapak ya. Jadi masih menjalankan tugas yang sebaik-baiknya dulu di apa yang menjadi tupoksi saya. Kemudian untuk kedepannya insya Allah bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari baik di dalam peradilan itu sendiri maupun secara teori juga nih, bagaimana kita bisa melayani masyarakat, tentunya bisa memberikan keadilan para pencari keadilan. Oke. Kalau Budi? Kurang lebih sama dengan Mbak Lia. Kalau saya sendiri tentu ingin menunjukkan potensi yang saya miliki, terutama di lingkungan peradilan agama Kota Banjar sesuai dengan tupoksi, kemudian diselingi dengan adanya ya mungkin inovasi atau kreativitas untuk meningkatkan citra pengadilan agama Kota Banjar dan tentunya memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Agama Kota Banjar.
kurang lebih seperti itu. Siap. Saya tertarik setelah melihat data-data di kepegawaian mengenai dua orang ini. Ternyata mereka lulusan UGM dua-duanya. Iya, alhamdulillah. Ini orang-orang pintar ya, rata-rata kalau udah punya nama kampus ternama, kayak UGM lah, kayak nggak apa-apa ya kita jual produk ya. Ya memang keluarannya ataupun alumninya ya kayak gini, luar biasa, punya nilai yang fantastis lah ya kalau menurut saya ya. Tahun berapa lulusan UGM? Tahun ini Bapak, mohon izin Bapak, untuk S1-nya saya lulus di tahun 2019, kemudian untuk S2-nya saya lulus di tahun 2021. Alhamdulillah S2, lulusan itu enggak begitu langsung masuk ke S2 ya? Betul Bapak, lulus di Mei 2019, Agustus 2019 sudah langsung masuk S2. Sebelumnya setelah beres S2 2002 berapa ya? S1? 2021. 21 Ya. itu ada jeda berhenti dulu atau langsung cari kerja? Langsung saya direkrut, Pak. Mohon izin. Direkrut sebagai asisten dosen ya, meskipun tidak Asdos. Kirain bukan Asdos. Ya, kemudian saya ikut juga menjadi tim perancang peraturan perundang-undangan. Oh, tim perancang. Ya, Oke. beberapa daerah. Oke. Kalau Mas Lugi? Siap, Pak. Saya lulus dari Teknik Kimia UGM di tahun 2023, Pak. Oh, berarti juniornya. Iya. Iya ya. Betul. Kakak tingkat saya, Bapak. Ini rumpun sosum ini IPA, Pak. Iya, Saintek. Oh, Iya. oke. Terus? Ya, kemudian dari setelah lulus, mungkin sebelum lulus ya Pak, saya sudah menjadi asisten riset, Pak. Asisten riset. Asisten riset di Luar biasa. Teknik Kimia juga yang bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta juga terkait dengan daur ulang baterai litium, Bapak. Daur ulang baterai litium. Iya. Digimanain tuh baterai litium dia apa? Kalau itu kan daurnya habis pakai buang gitu aja. Iya, Nah ini gimana ini? itu kita pakai dengan cara teknik-teknik kimia dan fisika juga, Pak. Jadi kita ambil si nikel, litium, kobalt, dan mangannya. Jadi kandungan-kandungan yang ada di dalam baterai bekas itu kita diperoleh kembali untuk kita jadikan nantinya sebagai baterai daur ulang seperti itu, untuk kebutuhan produksi daur ulang. Oke. Itu. Cuman nih pertanyaan saya, korelasi daripada saudara Bugi nih, di pengadilan agama ini gimana ya? Saya bingung. Ada bahan kimia apa di pengadilan agama? Senyawa apa ya? Di sini nih ya, yang harus diolah sama saudara Bugi. Jadi saya juga bingung sih Pak, waktu awal saya ke sini. Nah, Namun seiring berjalannya waktu, tentu ilmu itu tidak terfokus dari satu bidang saja ya Pak, bisa datang dari mana saja. Nah, untuk itu saya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan selama kuliah tidak hanya dari seputar teknik kimia gitu, yang bisa kita implementasikan di peradilan seperti itu. Oke. Tadi Neng Lia pernah jadi asdos ya. Siapa Berarti Pak? kan secara general ilmu hukum ya. Ilmu hukum Bapak, betul. Umum tapi ya. Betul. Ilmu hukum. S2-nya magister ilmu hukum umum. Oke. Waktu itu jadi asdos apa nih? Asdos, kebetulan saya kan dari S1 Bapak, itu konsentrasinya hukum pidana. Ada Ya, jadi kemudian asdosnya di Departemen Hukum Pidana UGM. masuk pengadilan jadi gimana nih? Iya. Bikin surat gugatan yang notabene ini perdata ya, perdata Islam ya. Ini pidana. Ya, siapa? Tapi sedikit ada gambaran nggak tuh? Minimal ada nyambung nggak? Karena kebetulan Pak dari kami dari UGM sejak dari S1 kita sudah diberikan bekal ilmu dasar tentang perdata juga perdata Islam beserta hukum acaranya. Jadi masih nggak terlalu kaget banget ya Pak ya. Gitu. Tapi masih tetap terus belajar. Baik, masih bersama Barka di acaranya Ngobal Kota Banjar yang edisi terbaru lagi di tahun 2025. Mudah-mudahan memberikan edukasi yang baik kepada para pencari keadilan atau memberikan informasi yang lebih update ya mengenai sarpasnya pengadilan, atau misalkan kita punya inovasi yang terbaru buat para pencari keadilan seperti itu, atau ada misalkan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat khususnya di Kota Banjar tentang mengenai beracara di Kota Banjar. Oke ya? Oke. Kita balik lagi nih. Sebelumnya diminum dulu.
Wah, siap. Terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak. Nah, mengenai kemarin setelah beres latsar, kita kan menunggu SK ASN ya, Iya. dan pelantikan ada kemungkinan mungkin ya antara bulan tahun depan lah, Januari Februari Maret lah ya, seperti itu. Nah, yang perlu saya ketahui kemarin yang menjadi saudari Ria itu mengenai apa? Mengenai ini Bapak, pemenuhan hak ya secara kebutuhannya mental, psikis itu kepada perempuan dan juga anak, terutama di kasus perceraian yang juga dispensasi kawin. Contohnya seperti apa? Contoh konkretnya memberikan layanan kepada pencari keadilan itu seperti apa? Jadi kebetulan dibimbing oleh Bapak Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar yang luar biasa ini, alhamdulillah aktualisasinya berjalan dengan lancar. Ini kami kebetulan membuat program gitu ya, dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kota Banjar, yang kemudian memberikan program bernama layanan konseling gitu ya, terkait kesehatan mental kepada para pencari keadilan, terutama perempuan di kasus perceraian dan juga dispensasi kawin. Gitu Bapak. Dan memang yang saya tahu bahwa di layanan PTSP, pelayanan terbaru satu pintu itu ada layanan Puspaga ya. Iya, siapa? Memang Puspaga ini sudah dirintis oleh Dinas Sosial ya. Betul, Kita betul. coba masukkan ke sini. Apa tuh Puspaga tuh? Puspaga itu Pusat Bimbingan Keluarga. Oh, Gitu ya. iya. Jadi layanan ini diperuntukkan buat mereka para pencari keadilan yang membutuhkan layanan mengenai diantaranya dispensasi nikah, yang kurang umur tuh apakah layak untuk dikawinkan atau tidak ya, Iya, betul. dan apa namanya tentang sengketa keluarga, diantaranya misalkan berdasarkan SEMA 3 2023 ya, bahwa yang namanya Perceraian perceraian alasan perselisihan ya Pak ya. betul, itu harus 6 bulan kan ya, Iya, harus 6 bulan. bisa rumah. Nah, harus bisa rumah. Nah, hal ini bisa diakomodir manakala si pihak ini bisa dibuatkan surat keterangan, namun harus ada berdasarkan dari keterangan daripada dinas sosial atau dinas kesehatan yang ditunjuk oleh kita berdasarkan PKS atau pendidikan kerjasama. Nah, itu yang dijadikan apa namanya? Aktualisasi ya Pak. Aktualisasi ya, atau pilot projectnya Iya. yang Ria ya. Iya, dilaksanakan kemarin. Dan itu kemudian ini ya Pak ya, nggak cuma konsentrasi pada pihaknya, tapi benar-benar surat keterangan itu dari konselor ya Pak ya. Betul. Jadi sudah teruji gitu, memang ahlinya. Gitu, Ahlinya ya. Jadi memang yang dia ini aktualisasi itu satu kegiatan, 2 PKS dengan 2 instansi ya. Luar biasa. Mungkin dengan tataran namanya latsar udah masuk ke PKS kan jarang kan ya? Jarang. Oke. Kita kasih selamat dulu. Selamat ya. Oke. Ini saudara Gugi. Siap. Yang diambilnya apa tuh kemarin jadikan aktualisasinya? Siap. Mungkin sebelumnya saya izin koreksi terlebih dahulu ya Pak. Oke. Perihal latsar ini kita mulai dari bulan Juni akhir ya, jadi sekitar 3 bulan Bapak. Kemudian 10 hari di masa offline-nya gitu di Megamendung Klasikal ya. Klasikal. Terus yang diambilnya apa? Kemudian terkait dengan judul aktualisasi saya ini membahas tentang pembuatan buku tamu digital Pak. Buku tamu digital ya. Pencatatan buku tamu secara digital, karena saya melihat isu-isu yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar sendiri gitu ya Pak, dari kegiatan aktualisasi saya. Kemudian saya lihat dari beberapa isu tersebut, diambillah isu yang menurut saya kemudian didiskusikan dengan mentor dan pembimbing Widya Suara saya juga, bahwa isu buku tamu digital di Pengadilan Agama Kota Banjar ini bisa dijadikan sebagai kegiatan aktualisasi saya gitu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang pertama di cetak biru atau blueprint Mahkamah Agung tahun 2010 hingga 2035 itu ada tujuan dari peradilan yang harus berbasis teknologi informasi. Sudah paperless juga ya. Betul Pak. Kemudian yang kedua itu kita didukung
untuk adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bapak. Jadi dengan adanya hal tersebut kita bisa membantu mewujudkan transformasi ke arah yang lebih digital di masa yang modern saat ini. Seperti itu, Bapak. Yang notabene dulu kan kalau buku tamu datang, ini kamu ke siapa sih masuknya kan gitu. Dan biasanya kalau ujung-ujungnya kamu kehormatan, sonong boy masuk uang pimpinan. Dengan adanya buku tamu ini minimal sudah terstruktur ya, terstruktur dan tahu siapa saja tamu yang akan datang ke sini, gitu ya. Dan tidak apabila ada sesuatu hal misalkan manakala tamu ini berkunjung ke kita, tapi tanda kutip ya, ada hal di luar hal itu yang tidak diinginkan, kita sudah ketahui karena melalui screening ya. Iya, betul. Screening itu. Oh, ini track recordnya. Recordnya ada kan ya. Ya, bagus. Terima kasih. Perhatikan ya. Luar biasa. Ini tentunya sudah memberikan nama baik ya, nasional pula ya. Udah nama baik kantor, nama baik kampusnya, gitu kan. Nama baik pribadinya masing-masing. Yang mudah-mudahan kedepannya yang menjadi prioritas yang tadi dibuat bisa bermanfaat, benar-benar bermanfaat ya bagi pengguna ya. Kayak tadi Neng Ria untuk tayangan pencari keadilan bisa digunakan semaksimal mungkin oleh para pencari keadilan. Dan adapun misalkan saudara Budi dalam membuat buku tamu pun sama, mana kalau misalkan tamu datang mau nggak mau harus melalui screening ini mengisi buku tamu itu tidak sama-sama karena saya dekat dengan Pak Ketua langsung masuk, tidak kan ya, tetap lewati poin-poin administrasinya supaya kita bisa memantau kan gitu. Baik, terima kasih Neng Ria, Mas Gugi atau Kang Gugin, karena ini orang Sunda ini. Saya blasteran, Bapak. Blasterannya tapi masih di Indonesia. Ayah orang Klaten, ibu orang Tasikmalaya. Saya udah berarti Mas Kang ini. Kang Mas. Kang Mas. Baik, terima kasih. Udah cukup lumayan nih kita obrolan-obrolan, tapi kita lanjut lagi setelah break berikut ini. Baik, kembali lagi dengan Barka di acara ngobrol bareng artis Kota Banjar. Masih bersama tamu yang luar biasa pada hari ini. Informasi nih, ada informasi kalau nggak salah mau ada penerimaan Capkim dari pegawai. Nah, ada minat nggak untuk kalian untuk ikuti Capkim? Kan tahu sendiri kan gimana Capkim ininya gitu kan. Coba dari Neng Ria. Ya, sebagai CASN ya Pak ya, khususnya formasi analis perkara peradilan. APP ya? Iya, betul Bapak. Yang bisa juga satu jalur dengan Capkim, ya tentunya saya dari rumpun sosial hukum ya, sosial humaniora ya. Betul. Tentunya semangat kita memberikan yang terbaik untuk para pencari keadilan.
Jadi apabila ada perekrutan nih Pak ya di institusi Mahkamah Agung, cakim dari APT, insya Allah Bapak semangat. Iya dong, jadi jangan hanya berjaga di APP, tapi namun demikian kita menunggu SK CPNS saya atau SK ASN-nya setelah kalau nggak salah 1 tahun ya. Iya. Kalau setelah 1 tahun boleh mengikuti formasi berikutnya ya yang menunjang karir daripada kalian. Nah kalau saudara Bugi sendiri, apakah mau tetap di syariatan atau mau mencoba untuk kalau misalkan kedepannya ada peluang untuk mengupgrade, sekarang apa nih? Saya teknisi sarana dan Teknisi ya. Kan tentunya kan pengen naik juga kan. Kalau mau kayak ini ke cakim, ikutan dulu sarjana hukum ya. Tentu harus ada pendidikan. Jadi harus linear. Kayaknya kalau di saudara Bugi ini linearnya tetap seperti peradikariat atau gimana? Baik Bapak, kalau dari pandangan sejauh ini saya melihat jenjang karir saya itu mengikuti alur atau dahulu Bapak, apalagi kan sekarang di masa-masa CSN ini kita tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan tupoksinya terlebih dahulu, kemudian di kemudian hari kita bisa melihat jenjang karir mana yang ingin kita peroleh. Kan banyak tuh ya Pak, baik itu jabatan fungsional, jabatan struktural, ataupun jabatan lainnya yang ingin kita capai di kemudian hari. Oleh karena itu perlu adanya riset maupun ilmu atau wawasan terhadap beberapa jabatan ataupun posisi untuk di kemudian hari seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Pengadilan Agama Kota Banjar dari potensi yang saya miliki seperti itu. Kita masuk berarti bulan apa? Bulan Mei, Juni. Berarti kalau Juni, Agustus, September, Oktober udah mau 5 bulan ya? Iya Bapak. 5 bulan. Gimana nih, udah merasa keras lagi atau ada hal-hal yang kok gini ya dunia birokrasi ya? Mungkin kalau saya pribadi ya Bapak, karena sebelumnya memang saya belum ada pengalaman yang benar-benar bekerja di dunia pengadilan khususnya maupun secara umum di dunia birokrasi pemerintahan ya Pak. Oleh karena itu saya mungkin cukup ada hal-hal yang berbeda lah Pak dengan yang sebelumnya saya pernah alami seperti itu. Tapi saya tidak menyerah, saya tetap terus beradaptasi, kemudian selalu memberikan yang terbaik untuk Pengadilan Agama Kota Banjar. Oke, kalau dia? Kalau saya alhamdulillah sudah familiar ya Pak ya. Sudah sangat familiar sejak S1 itu kan mengikuti moot court juga. Jadinya untuk beracara di peradilan umum sebenarnya sudah biasa. Tapi untuk di agama juga ini saya sudah dapatkan dari pengalaman saya kan sebelumnya sudah melakukan pendidikan juga Bapak, profesinya advokat dulu. Jadi ikut di kantor hukum, kebetulan kasusnya banyak menangani percaranya. Jadi sering bolak-balik masuk PA ya. Oke, Saudari Bugi, setelah ada 5 bulan lebih di sini, apa yang akan Saudara Bugi lakukan ke depannya untuk kemajuan dunia peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Kota Banjar? Baik, Pak. Saya sendiri itu ada 3 keinginan secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Baik, secara jangka Ini agak lebih banget ya? Iya Pak. Pendek, lanjut. Mungkin secara jangka pendeknya ya tentu saja saya akan tetap berusaha profesional, kemudian bekerja sesuai dengan tupoksi dan keahlian yang saya miliki, dan saya akan terus memberikan inovasi dan kreativitas yang saya miliki untuk kemajuan Pengadilan Agama Kota Banjar dan tentunya memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat khususnya pihak yang berperkara seperti itu. Kemudian untuk jangka menengahnya saya ingin adanya inovasi atau kreativitas yang mungkin dilaksanakan untuk jangka yang panjang gitu Pak. Dan untuk jangka panjangnya sendiri saya akan mencoba untuk yang lebih luas lagi Bapak.
mencapai cakupan yang lebih luas, dalam artian inovasi dan kreativitas yang saya miliki ini tidak hanya dirasakan untuk lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar saja atau Kota Banjar saja, namun semoga ya Pak bisa dilakukan, dirasakan di seluruh Indonesia gitu. Oke. Amin. Ada kalau Menggia? Iya, siap Bapak. Sebagai CASN mungkin jawabannya sangat template ya Pak ya. Yang pertama pasti melaksanakan tugas sesuai tupoksi ya Pak ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua pasti menggali experience yang sebanyak-banyaknya, baik dari pengalaman pribadi saya sendiri maupun dari senior-senior yang telah sudah mendahului ya. Pastinya Ini menggalinya menurut apa nih? mendahului Bapak. Oke. Iya, siap. Experience-nya dari manapun. Kemudian pasti mengikuti alur jenjang karir ya Pak ya. Dan tentunya berkarir di peradilan itu tidak hanya sebagai hakim juga, tapi juga banyak di kepaniteraan juga kita bisa bersinar. Yang penting menggali potensinya sendiri, bersinar dimanapun kita berada dan menorehkan ya Pak ya. Menorehkan inovasi di setiap satker yang kita tempatkan. Mantap. Oke. Terima kasih kepada kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Apalagi tadi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda terakhir bagi pemuda-pemuda nih. Wih. Ini pemuda. Oh iya, pas Pak. Apa namanya? Statement untuk ini tuh quotes ya. Oh ya, puas. Hari ini, oke. Mungkin dari siapa dulu Pak? Boleh Ayo, switch dulu. Oke, Maria dulu. Ya. Oke, siap Bapak. Khusus untuk pemuda-pemudi Indonesia, jangan pernah menyerah, karena kegagalan hari ini bukanlah akhir dari hidupmu. Kegagalan hari ini adalah tempaanmu untuk mendapatkan keberhasilan di masa yang akan datang. Mantap. Oke, saudara Billy. Kalau dari saya cukup simpel aja sih Pak. Ya. Mungkin dalam bahasa Sunda ya Pak, mohon izin. Tapi ya. Iya, intinya mungkin moto hidup saya sih Pak, gitu Pak. Bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Saya Motivasi Bapak. untuk muda di Indonesia dimanapun Anda berada, hidup untuk hari ini. Maksudnya apa? Maksimalkan kemampuanmu, kelebihanmu, semuanya diekspresikan. Karena apa? Waktu itu terus berjalan, tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maksimalkan. Itu statement saya terakhir. Oke, terima kasih kepada para pemateri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya para pencinta atau penikmat podcast Kota Banjar. Mudah-mudahan memberikan edukasi yang terbaik buat kalian semua. Dan kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga berkah.